Selamat pagi, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan judul hari ini adalah tentang menerima apa yang sudah disediakan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan apa yang sudah Dia rencanakan atas setiap kita. Seringkali kita tidak sadar apa yang Tuhan sudah sediakan. Seringkali kita mencari padahal Tuhan sudah menyediakan. Nah, firman Tuhan akan memberikan sebuah penguatan bagi setiap kita. Dalam Lukas 13 ayat yang 16 dikatakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari hari ini, Tuhan mau kita sembuh. Percayalah, Tuhan mau Anda sembuh. Banyak orang Kristen percaya bahwa sakit penyakit adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk karakter kita. Tapi pertanyaannya, benar nggak demikian? Yesus menunjukkan dengan jelas dalam Lukas 13 bahwa perempuan yang sakit selama 18 tahun itu bukan sedang dibentuk oleh Tuhan, tetapi sedang diikat oleh iblis. Karena kita tahu di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, sifat Yesus adalah ini, Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Tuhan menyertai dia. Nah, poin pentingnya dari ayat ini adalah penyakit bukan berasal dari Tuhan. Tuhan adalah penyembuh. Tuhan bukanlah yang memberikan penyakit. Tapi kita tergelitik dengan Markus 7 ayat 27. Karena di dalam Markus 7 ayat 27 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada seorang wanita, dikatakan begini, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di dalam teks ini ada seorang wanita yang anaknya kerasukan roh jahat. Dia minta tolong kepada Yesus agar anaknya disembuhkan. Tapi jawaban Yesus di luar ekspektasi kita tentunya. Apakah ini penolakan? Kan tadi kita sudah menyetujui. Yesus tidak pernah menolak. Yesus ingin menyembuhkan. Tetapi dari teks ini kita bisa bahas satu persatu bahwa tidak sepenuhnya Yesus menolak. Ini bukan penolakan final sebenarnya, melainkan suatu ujian iman dan penyataan prioritas misi Yesus. Kita bisa lihat alasannya bahwa yang pertama Yesus sedang menekankan urutan daripada misi. Bahwa misinya dia adalah untuk bangsa Israel. Kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat 16. Itu misinya Yesus. Namun ini juga bukan pembatasan permanen, melainkan suatu urutan. Karena misinya memang akan menjangkau bangsa-bangsa lain juga, yang terlebih dahulu dari orang Israel. Seperti nubuatan Yesaya 49 pada ayat yang ke-6. Bukankah aku menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa? Lalu yang keduanya, perempuan Sirofenisia ini, yang uniknya, dia menjawab dengan iman dan kerendahan hati. Karena dia menjawab benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Dalam Markus 7 ayat 28. Wanita ini tidak tersinggung, dia tidak mundur. Justru dia menyatakan imannya, bahwa remah-remah kuasa Yesus saja itu sudah cukup untuk melepaskan anak yang terikat. Ini adalah pengakuan iman yang besar. Dan yang ketiga, Yesus memuji dan memberi mujizat karena di dalam ayat 29-nya dari Markus 7. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah, Yesus tidak menolak, justru Yesus menyembuhkan. Artinya, Yesus tidak pernah menolak iman yang sejati. Nah, pelajaran penting buat kita adalah Yesus memang menguji iman perempuan Sirofenisia. Tapi pada akhirnya dia menyembuhkan anak itu. Itu bukan penolakan sejati, melainkan ujian iman yang membuka jalan bagi kasih karunia menjangkau semua bangsa. Maka hari ini pun, jika Anda datang dengan iman, percayalah, Yesus tidak akan menolak Anda. Nah, itu pelajaran yang pertama ya. Pelajaran yang kedua, Yesus sudah menyediakan kesembuhan. Dan kita harusnya menerima. Karena kalau kita baca di dalam teks Alkitab, kata selamat dalam perjanjian baru itu berasal dari bahasa Yunani sozo, yang berarti diselamatkan, disembuhkan juga, dipulihkan juga, dibuat utuh. Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan sozo, yaitu orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Artinya, keselamatan fisik itu mencakup keseluruhan, yaitu pengampunan dosa iya, kesembuhan fisik juga iya. Luar biasa. Gak ada orang yang bilang, gak apa-apa saya miskin, gak apa-apa saya sakit, yang penting saya masuk surga. Tidak, sozo bukan begitu. Anda diberkati dan Anda disembuhkan. Pelajaran yang ketiga adalah kita harus beriman untuk menerima. Karena kesembuhan itu bukan otomatis, walaupun itu kehendaknya Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan,
Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuh, kehendak Tuhan gak ada orang yang binasa, melainkan semua orang, nah ini dia garis bawahi, berbalik dan bertobat. Nah, tetapi kenyataannya banyak orang yang binasa. Kenapa? Karena gak semua orang percaya, gak semua orang mau menerima. Demikian juga dalam hal kesembuhan. Kita perlu menggunakan iman yang dari Tuhan untuk dapat menerima lawatan Tuhan. Ini penting sekali untuk kita pahami. Berikutnya, Yesus tidak pernah menolak untuk menyembuhkan. Ini yang terakhir. Ingat baik, dalam Injil tidak ada satupun kisah Yesus menolak seseorang yang datang kepadanya untuk disembuhkan. Dalam Matius 8 ayat 2-3, Tuhan, jika engkau mau, kau dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus melulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Artinya, Yesus mau. Hari ini pun Yesus mau. Dia selalu mau untuk menyembuhkan setiap kita. So, marilah kita terima dengan iman. Yesus sudah membayar lunas segala sakit penyakit kita di atas kayu salib. Karena Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So, jangan tunggu perasaan, jangan tunggu ada gejala berubah dulu, tapi percayalah dan ucapkan imanmu dengan berkata, Tuhan, aku percaya bahwa engkau telah menyembuhkan aku. Aku terima hari ini dalam nama Yesus. Amin. Nah, seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena engkau telah menanggung sakit penyakitku. Aku percaya bahwa oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Hari ini aku memilih untuk menerima kesembuhan itu dengan iman. Roh Kudus, bantu aku untuk terus percaya dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, aku berterima kasih atas kesembuhan dan kehidupan yang utuh di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.